Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat berbuka puasa di bulan suci Ramadan adalah momen yang sangat dinantikan dan penuh kebahagiaan. Saat matahari terbenam, keluarga dan teman-teman berkumpul untuk menikmati makan malam bersama, menciptakan rasa kebersamaan dan persatuan. Suasana dipenuhi dengan kegembiraan dan rasa syukur, karena semua orang bersiap untuk berbuka puasa dengan berbagai macam makanan dan minuman lezat. Di Indonesia, tradisi berharga ini seringkali ditandai dengan kenikmatan sederhana dari minuman yang menyegarkan. Di antara banyak pilihan, es teh menjadi favorit. Rasanya yang dingin dan menyegarkan memberikan kesegaran yang sempurna setelah seharian berpuasa. Di antara sekian banyak minuman yang dinikmati, teh memiliki tempat istimewa di meja berbuka puasa. Aroma dan kehangatannya melambangkan kenyamanan dan kebersamaan. Kebiasaan berbagi teh dengan orang-orang tercinta menumbuhkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan, menjadikannya bagian tak terpisahkan dari pengalaman berbuka puasa. Berbagai generasi telah tumbuh dengan menikmati rasa teh saat berbuka puasa. Tradisi ini telah diwariskan turun-temurun, menciptakan kenangan abadi dan penghargaan mendalam atas kebahagiaan sederhana dalam hidup. Pengalaman bersama minum teh saat berbuka puasa mempererat ikatan keluarga dan melestarikan warisan budaya. Baik dinikmati dingin maupun hangat, teh telah menjadi bagian yang terjalin erat dengan budaya Ramadan di Indonesia. Fleksibilitas teh memungkinkan untuk dinikmati dalam berbagai bentuk, sesuai dengan selera yang berbeda, dan meningkatkan keseluruhan pengalaman berbuka puasa. Namun, seperti halnya makanan atau minuman apapun, konsumsi secukupnya dan penuh kesadaran adalah kunci untuk memastikan pengalaman Ramadan yang sehat dan memuaskan. Dengan membuat pilihan yang bijaksana, setiap individu dapat menikmati tradisi berbuka puasa yang kaya sambil menjaga kesehatan dan menghormati semangat Ramadan. Like dan bagikan video ini jika bermanfaat. Terima kasih. Meskipun godaan segelas es teh yang dingin mungkin tampak tak tertahankan setelah seharian berpuasa, penting untuk menyadari potensi dampaknya pada sistem pencernaan kita. Mengonsumsi minuman dingin dalam jumlah banyak saat perut kosong dapat mengejutkan sistem pencernaan kita. Perubahan suhu yang tiba-tiba ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan pencernaan, termasuk kembung, gas, dan bahkan kram perut. Kandungan gula yang tinggi yang umumnya terdapat dalam es teh kemasan dapat memperburuk masalah ini, menyebabkan rasa lesu dan tidak nyaman. Di sisi lain, teh hangat yang sering dianggap sebagai minuman yang menenangkan, dapat menimbulkan tantangan tersendiri saat berbuka puasa di bulan Ramadan. Meskipun minuman hangat mungkin terasa nyaman, penting untuk diingat bahwa tubuh kita berada dalam keadaan dehidrasi setelah berjam-jam berpuasa, sehingga hidrasi menjadi sangat penting. Mengonsumsi minuman diuretik seperti teh, meskipun hangat, berpotensi memperburuk dehidrasi, yang justru kontraproduktif. Diuretik mendorong produksi urin, yang dapat semakin menguras kadar cairan tubuh, menyebabkan rasa tidak nyaman. Hal ini khususnya memprihatinkan di iklim panas seperti Indonesia, di mana kehilangan cairan melalui keringat sudah menjadi faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Pendapat ahli menentukan pilihan teh. Para ahli kesehatan menekankan pentingnya konsumsi minuman secara bijak, terutama selama Ramadan. Mereka menekankan bahwa apa yang kita minum dapat secara signifikan memengaruhi kesehatan dan kesejahteraan kita secara keseluruhan selama bulan suci ini. Dr. Rina Agustina, seorang ahli gizi ternama, menyarankan saat berbuka puasa sangat penting untuk memprioritaskan hidrasi dan memilih minuman yang dapat mengisi kembali cairan tubuh secara efektif. Beliau menyarankan untuk memilih air putih atau jus buah alami yang rendah gula. Beliau memperingatkan agar tidak mengonsumsi es teh dalam jumlah banyak, terutama yang banyak mengandung gula, karena dapat menyebabkan masalah pencernaan dan menghambat hidrasi yang tepat. Minuman manis dapat menyebabkan lonjakan kadar gula darah, yang tidak ideal setelah seharian berpuasa. Dr. Adib Rifki, seorang ahli gastroenterologi, senada dengan hal ini menambahkan, teh hangat, meskipun nyaman, dapat menyebabkan dehidrasi karena sifat diuretiknya. Beliau merekomendasikan untuk minum teh hangat secukupnya dan menyeimbangkannya dengan banyak air putih. Sebaiknya dikonsumsi secukupnya setelah tubuh terhidrasi dengan baik. Memastikan hidrasi yang tepat membantu menjaga tingkat energi dan mendukung kesehatan pencernaan secara keseluruhan.
menjadikan pengalaman berpuasa lebih mudah dijalani dan bermanfaat. Berbuka puasa dengan bijak, alternatif yang lebih sehat. Untungnya, ada banyak alternatif sehat dan lezat untuk memuaskan dahaga dan menyehatkan tubuh kita saat berbuka puasa. Alih-alih memilih minuman bersoda manis atau minuman rasa buatan, kita dapat memilih pilihan yang tidak hanya enak, tetapi juga menyediakan nutrisi penting. Air putih harus selalu menjadi sumber hidrasi utama kita, terutama setelah berjam-jam berpuasa. Air putih membantu menghidrasi sel-sel kita dan memulai metabolisme kita. Minum cukup air putih juga dapat membantu pencernaan dan mencegah makan berlebihan saat berbuka puasa. Kurma, makanan pokok berbuka puasa tradisional, merupakan sumber gula alami, serat, dan mineral penting yang sangat baik, memberikan dorongan energi yang cepat dan berkelanjutan. Kurma mudah dicerna dan dapat membantu menstabilkan kadar gula darah, menjadikannya pilihan ideal untuk berbuka puasa. Jus buah segar, terutama yang rendah gula dan tinggi elektrolit, juga bisa menjadi pilihan yang menyegarkan dan menghidrasi. Jus yang terbuat dari buah-buahan seperti semangka, jeruk, dan beri tidak hanya lezat tetapi juga kaya akan vitamin dan antioksidan. Memilih minuman seperti air kelapa, infused water dengan buah dan herbal, atau jus buah buatan sendiri tanpa tambahan gula bisa menjadi cara yang lebih sehat untuk berbuka puasa, saran Dr. Rina. Minuman ini tidak hanya menghidrasi, tetapi juga menyediakan nutrisi dan elektrolit penting, membantu mengisi kembali apa yang hilang di siang hari. Pendekatan holistik terhadap Ramadan. Ramadan adalah waktu untuk refleksi spiritual, perbaikan diri, dan membina hubungan yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentang menyehatkan tubuh dan jiwa kita. Meskipun menikmati makanan dan minuman tradisional adalah bagian dari pengalaman Ramadan, penting untuk memperhatikan pilihan makanan kita dengan kesadaran dan secukupnya. Dengan membuat pilihan yang bijaksana dan memprioritaskan kesehatan kita dapat memastikan Ramadan yang lebih memuaskan dan memperkaya secara spiritual. Marilah kita ingat bahwa esensi sejati dari bulan suci ini terletak pada upaya mendekatkan diri kepada Allah melalui syalat, puasa, dan tindakan kebaikan. Merangkul kesehatan, seteguk demi seteguk. Saat kita berbuka puasa setiap hari selama bulan yang penuh berkah ini, marilah kita melakukannya dengan rasa syukur, kesadaran, dan komitmen untuk menyehatkan tubuh kita dengan cara yang menghormati tradisi dan kesejahteraan kita. Dengan membuat pilihan sadar tentang minuman yang kita konsumsi, kita tidak hanya dapat meningkatkan kesehatan fisik kita, tetapi juga menumbuhkan penghargaan yang lebih dalam atas nikmat Ramadan. Marilah kita merangkul semangat Ramadan dengan hati yang terbuka dan kebiasaan sehat, mengingat bahwa setiap tegukan adalah kesempatan untuk menyehatkan tubuh dan jiwa kita. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.